Bayangkan nih, Anda lagi asik nyetir, tiba-tiba di stop polisi karena melanggar aturan. Pasti pikiran pertamanya panik duluan tuh. Nah iya, betul. Pikiran pertama pasti, wah keluar uang denda nih. Atau minimal repot urus surat tilang kan? Tapi di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya satu sumber teks berita singkat yang ceritanya sama sekali berbeda. Beda gimana tuh? Jadi, bukannya disuruh bayar denda, Anda malah diminta membaca kitab suci. Terus disuruh pulang bawa sembako. Bawa sembako, terdengar kayak fiksi ya. Iya, tapi ini benar-benar terjadi. Tepatnya pada Kamis sore, tanggal 26 Februari 2026, waktu anggota Satlantas Polres Bulukumba di daerah Ujung Bulu, Sulawesi Selatan, menggelar razia. Emang jarang banget sih kita dengar yang seperti ini. Biasanya kan kalau baca berita soal razia lalu lintas isinya tentang denda administratif atau proses hukum yang kaku. Betul, antrian panjang di pengadilan juga. Nah, iya. Tapi kejadian yang kita bahas ini mematahkan semua ekspektasi itu. Ada elemen pendekatan humanis yang sangat kental di baliknya. Oke, mari kita bedah ini. Sore itu ada puluhan warga yang terjaring razia karena melanggar lalu lintas. Secara logika standar hukum kan dompet mereka pasti terkuras untuk bayar denda ke negara ya. Pastinya. Tapi polisi di Bulukumba ini sama sekali tidak meminta uang. Sebagai gantinya, mereka menerapkan hukuman unik yaitu pelanggar diminta untuk membaca Al-Quran di tempat. Dan yang menarik di sini adalah apa yang terjadi setelahnya. Bukannya kehilangan uang, para pelanggar ini justru diberikan minuman dan bahan pokok. Wah, dapat sembako. Betul. Dari laporan yang ada, mereka mendapatkan minyak goreng, terigu, dan telur. Di zaman sekarang nilai minyak goreng itu kerasa lebih berharga dari uang denda tilang sih. Itu lumayan banget kan? Tapi, tunggu dulu. Kalau pelanggar malah dikasih sembako seperti ini, apa tidak terkesan memanjakan? Maksudnya, apa tidak takut besok-besok orang sengaja melanggar, misalnya sengaja tidak pakai helm, cuma biar dapat minyak goreng gratis? Itu pertanyaan kritis yang sangat wajar. Tapi disinilah letak psikologi dari pendekatannya. Hukuman yang sifatnya mempermalukan atau sekedar menguras kantong, itu seringkali hanya membuat orang kesal pada polisinya. Iya, mereka bayar tapi tidak benar-benar sadar kesalahannya. Tepat sekali. Pendekatan dari Polres Bulukumba ini justru menyentuh sisi moral mereka. Apalagi laporannya mencatat sebuah detail yang luar biasa. Kalau ada warga yang ternyata tidak lancar atau tidak bisa membaca Al-Quran, anggota polisi di sana langsung turun tangan mengajarinya. Oh wow, langsung diajari di tempat. Betul, mereka duduk bareng tidak menghardik sama sekali. Rasa segan dan sentuhan personal seperti ini biasanya meninggalkan kesan yang jauh lebih mendalam. Pasti membekas banget di ingatan pelanggarnya. Biar Anda bisa lebih membayangkan situasinya, coba visualisasikan suasana di Jalan Yosudarso sore itu. Para pelanggar diarahkan ke sebuah meja panjang di tepi jalan. Dan yang menunggu di meja itu juga bukan sembarang orang kan? Nah iya, bukan cuma petugas lapangan biasa. Jajaran petinggi polisi tingkat resor hadir langsung. Ada Kompol Safarudin selaku pejabat utama Polres, lalu Kompol Samsul Bahri sebagai Kabak SDM, dan AKP Muhnawir Kasatlantas Polres Bulukumba. Lengkap sekali jajarannya ya? Betul. Bahkan mereka menggandeng tokoh masyarakat juga yaitu Haji Muhammad Syukur, pengurus Masjid Pejuang Subuh. Jadi benar-benar ada kolaborasi antara penegak hukum dan tokoh agama. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, coba Anda renungkan bagaimana pendekatan ini mengubah momen tilang. Momen yang biasanya penuh stres dan ketakutan tiba-tiba diubah menjadi interaksi komunitas yang hangat. Berubah jadi bersifat mendidik ya? Tepat, bersifat mendidik dan penuh empati. Polisi hadir tidak hanya siap menghukum, tapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kejadian di Bulukumba ini menunjukkan alternatif penegakan aturan yang menggabungkan aspek hukum, spiritual, dan kesejahteraan sosial di satu tempat. Dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan untuk direnungkan sendiri oleh kita semua. Apakah hukuman unik yang bersifat sosial dan edukatif ini sebenarnya bisa menciptakan perubahan perilaku berkendara jangka panjang yang lebih baik? Jika dibandingkan dengan denda finansial tradisional ya? Iya, yang mungkin hanya membuat orang jera sesaat. Pertanyaan yang menarik untuk Anda pikirkan. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jadi sekali lagi
الذين يؤمنون بما Bima unzila bil ghaibi. Ah, tidak melihat kok. Dia dapat hadiah tahu rezeki dapat pakai. Apa ini? Alhamdulillah. Kasih. Oke. Nanti kalau berkendara pakai helm ya. Hari ini ya pakai helm. Hari ini biasanya kan ditilang paling pertama. Hari ini tidak ditilang. Hari ini tidak ditilang dengan total. Ditilang dengan yang mendengarkan ya pahala anda jelaskan kita sayangi kepada maksudnya bukan Ini kita ada program untuk mengaji on the road, ya, khususnya pelanggar yang kita temukan tidak mematuhi aturan lalu lintas, khususnya penggunaan helm. Ya. Jadi kita tindaki dengan tilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentu kita kalau dia Muslim kita suruh mengaji, tapi kan rata-rata kita di sini orang Muslim, alhamdulillah. Nah, itu jadi ini untuk mengingatkan kepada masyarakat kita bahwa ternyata lebih menyentuh kalau kita sentuh nuraninya dengan nilai-nilai agama. Saya kira itu mudah-mudahan mereka ingat dan menularkan kepada seluruh keluarganya lain. Ya. Artinya penegakan ini dilakukan secara humanis Pak Ya, ya? secara humanis ya, bukan represif. Nah, kalau represif kan nanti tilang manual dan elektronik. Nah, hari ini kita yang bisa mengaji ya, dan ya kita kasih bentuk apresiasi dari petugas polisi lalu lintas dan Polres Bulukumba kepada para pelanggar ya, supaya dia lebih ingat, ternyata saya pernah ditilang tapi saya diberi semangat. Nah, begitu. Saya kira hindari para balapan liar dan sebagainya. ya, stay. Terus kalau keluar kayak begini ya, untuk kita khawatirin nanti ada apa-apa. Yang Ngaji dong. bahan atas satu huruf saja itu bernilai di tes bawah Al-Fatihah apa nih? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.